Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, kami sungguh exciting, kami sungguh bahagia hari ini, kami sungguh berkobar-kobar hari ini untuk datang ke rumah Tuhan, memuji memuliakan Engkau, untuk bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik buat kami. Kami percaya hari-hari berikutnya berkat-Mu berlimpah, pertolongan berlimpah, kesembuhan kami capai Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Hadirlah di tempat ini dari awal pertengahan sampai akhir, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Siap menyembah Tuhan, siap memuji Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangannya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Sekali lagi, yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Haleluya. Yang disayang Tuhan juga katakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Allah. Setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, siapa yang minggu ini diberkati Tuhan, lambaikan tangannya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita naikkan pujian ini. Haleluya.
kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
ada di sini. Sembah Dia. Sembah Dia, itu yang terpenting dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih. Bagi engkau yang sakit, letakkan tangan kananmu bagian tubuh yang sakit. Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Dia ada di sini. Dia sedang menjamah engkau. Haleluya. Sambil naikkan penyembahanmu, karena oleh bilurnya engkau sembuh. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong. Tuhan, lihat tangan kami yang terangkat. Kalau engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Haleluya. 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 Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sekali lagi katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kemenangan terjadi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kemenangan terjadi ketika Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Karena firman-Mu yang berkata jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami menyambut kehadiran-Mu pagi hari ini. Selamat datang ya Bapa, selamat datang ya Tuhan Yesus, selamat datang ya Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami exciting untuk mendengar pewahyuan yang baru Tuhan, untuk menjadi penuntun kami sepanjang kami menjalani bulan Februari 2021 ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat semua kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Engkau yang sudah menitipkan pesan buat anak-anak-Mu melalui hamba. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk menyampaikan kabar baik buat umat-Mu. Mampukan semua kami menerima berita firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita
kita semua anggota keluarga GB Live yang hidupnya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu kemarin? Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang kasihan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Memasuki bulan Februari, saudara, tema khotbah kita adalah iman. Ya, tema besarnya adalah iman. Ya, saya mengajak saudara kembali mengingatkan ya, waktu sebelum COVID kita biasanya kalau mendengarkan khotbah kita mencatat di buku khotbah yang pernah saudara dapat. Kalau saudara butuh lagi ada, bisa minta ke sekretariat ya. Dan saya rindu untuk saudara terbiasa mencatat supaya saudara mengingatnya, dan sesudah ibadah saudara bisa minta tanda tangan dari pembicara ya. Dan pada pagi hari ini firman Tuhannya terambil di kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Kalau saudara sudah ketemu, saya ingin ajak kita semua bangkit berdiri. Saudara, boleh kita berdiri dulu sama-sama. Kita mau baca satu ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya, terima kasih. Penulis kitab Ibrani yang diyakini oleh banyak teolog itu adalah Rasul Paulus, saudara. Memang ada pendapat sana sini ya. Ada yang bilang yang nulis itu Barnabas, ada yang bilang yang nulis itu Apolos. Tetapi kalau dilihat dari pesan-pesannya, ini sepertinya adalah Rasul Paulus yang menulis, gitu saudara ya. Nah, kalau kita baca surat Ibrani ini, saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 10, saudara akan menemukan doktrin-doktrin utama kekristenan ya, di mana di situ menceritakan apa yang digambarkan di Perjanjian Lama, dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama, itu diwujudkan pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Makanya seringkali dibilangnya kalau di dalam ilmu teologi disebutnya ilmu kristologi ya, ilmu yang mempelajari tentang kekristusan ya, Kristus. Nah, waktu masuk ke pasal 11, Rasul Paulus membahas tentang iman. Jadi dia dari pasal 1 sampai 10 bahas doktrin, lalu pasal 11-nya dia bahas tentang iman. Dan satu-satunya definisi tentang iman, saudara hanya temukan di seluruh Alkitab itu di Ibrani 11 ayat 1. Karena dikatakan iman adalah, ya itu definisinya, iman adalah. Nah, mengapa iman ini penting untuk dibahas? Judul khotbah pagi hari ini ya, di minggu pertama ini adalah iman adalah dasar dan bukti, saudara. Nah, Tuhan kasih saya hikmat tentang dasar dan bukti ini, seperti ketika kita mau membangun sebuah gedung atau rumah. Apa yang terlebih dahulu saudara kerjakan kalau saudara membangun sebuah gedung atau rumah dari yang masih tanah? Tentu saudara akan bangun dasarnya dulu, benar? Alias fondasinya. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka fondasinya harusnya dibuat semakin apa? Semakin dalam. Tujuannya apa? Agar bangunannya itu menjadi kokoh. Nah, pertanyaannya, mengapa bangunannya harus kokoh? Nah, tujuannya ada 3 alasan, saudara. Karena investasi, karena supaya tahan lama, dan akhirnya supaya resikonya kecil. Karena kalau kita mau membangun sesuatu, itu sebuah bentuk investasi. Kita semua tentu ingin di sini kalau berinvestasi, ya inginnya investasi itu menguntungkan, ya. Nah, kalau mau membangun sebuah rumah, kita berinvestasi, kita pengennya bangunan itu atau rumah itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Makanya kokoh atau ketahanan, tahan lama itu menjadi penting. Dan resikonya kecil. Nah, kalau Tuhan Yesus itu pernah memberikan sebuah ilustrasi, saudara, bahwa kalau orang membangun rumah itu akan menghadapi sebuah tantangan-tantangan. Bukan sebuah, menghadapi tantangan-tantangan. Ada 3. Yang pertama, hujan. Minggu lalu Pendeta Rusdi udah khotbah itu. Ya, sebuah bangunan akan mengalami tantangan ya. Yang pertama hujan. Lalu apalagi? Banjir. Lalu angin badai. Nah, Tuhan Yesus katakan kalau kita membangun
rumah tersebut dasarnya pasir, maka rumah itu akan rubuh. Ya, pagi hari ini mungkin beberapa wilayah heboh karena banjir, ya, dan hujan. Kalau tadi subuh jam 2 pagi itu geledeknya ya kayak angin badai, gitu ya. Nah itu bangunan tuh menjadi tertantang tuh gara-gara hal-hal itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kita bangunnya dasarnya di atas batu, maka bangunannya kokoh, saudara. Tapi kalau bangunnya di atas pasir, maka apa yang kita investasikan itu nanti akan mengalami yang saya sebut loss atau rugi. Ujung-ujungnya bangunannya nggak tahan lama. Karena apa? Karena resikonya besar. Ya, jadi penting sekali masalah dasar. Nah, ketika fondasi sudah diurus dengan baik, saudara, baru kita bangun di atasnya sesuai keinginan kita. Saya mau tanya sama saudara, saat bangunan sudah jadi, bangunannya udah jadi nih, rumahnya, gedungnya udah jadi nih, saudara bisa lihat fondasinya nggak? Saudara pasti nggak bisa lihat fondasinya. Yang kita lihat itu cuma fisik bangunannya, eksteriornya. Kalau kita masuk ke dalam, kita lihat interiornya, saudara. Kita nggak bisa lihat fondasinya atau dasarnya. Tetapi fondasinya ada nggak? Ada. Tentu ada, tapi kita nggak bisa lihat. Nah, inilah yang disebut oleh Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dan bukti yang tidak dapat kita lihat. Tetapi imannya ada nggak? Ada, tetapi tidak bisa dilihat, saudara. Sama seperti orang jatuh cinta. Sang lelaki berkata kepada sang perempuan, "Aku mencintaimu. Aku rela memberikan seluruh dunia untukmu." Lalu sang wanita berkata kan, "Ah, kamu gombal," gitu kan. Lalu sang laki-laki berkata, "Kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku, di situ ada cintaku padamu." Nah, sama halnya seperti cinta. Ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Enggak, saudara. Demikianlah iman, dia ada dasar, dia adalah dasar, tetapi dia juga bukti yang tidak bisa kita lihat. Di dalam konteks ini, saudara, sama halnya pada bangunan akan ada hujan, banjir, badai yang disebut sebagai tantangan. Kita lebih mengenalnya sebagai pergumulan kehidupan, ya. Kalau bangunan ada ancaman, sama halnya juga pada iman saudara dan saya. Nah, kalau iman kita kuat, iman kita dalam, iman kita mengakar kuat di dalam Kristus, maka apapun pergumulan yang kita hadapi, itu kita akan sanggup lewati. Amin, saudara. Kalau saudara membaca keseluruhan pasal 11, maka saudara akan melihat contoh dari orang-orang yang memiliki iman yang kuat, saudara. Ya, di Ibrani 11 ayat 33 sampai 35 saudara catat saja. Pahlawan-pahlawan iman ini yang ditulis di Ibrani 11, dengan iman mereka yang kuat, mereka berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mereka berhasil mengamalkan kebenaran. Mereka memperoleh apa yang dijanjikan, bahkan menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelamahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Wah, terdengarnya luar biasa, bukan? Kita semua tentu ingin dengan iman kita bisa melakukan hal-hal yang tadi yang saya sebut sebagai perkara-perkara yang besar. Semua kita ingin mencapai mimpi-mimpi yang besar, ya. Menariknya, saudara, dengan iman yang sama yang mereka punya, Paulus mengatakan di Ibrani 11 ayat 36 sampai 37 bahwa orang-orang yang imannya kuat tadi itu, saudara, ternyata mereka juga ada yang diejek, didera tuh disiksa, saudara, ya. Bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjara. Dikatakan lagi, saudara, mereka dilempari, lalu mereka digergaji. Selagi saya siapin khotbah ini, saya bingung ngebayanginnya digergaji tuh kayak gimana ya. Tetapi ini orang-orang yang disebut pahlawan iman. Dengan iman mereka bisa lepas dari mulut singa, tetapi mereka juga ternyata mengalami yang namanya penyiksaan.
siksaan, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Nah, kalau urusannya nggak enak, biasanya kita nggak mau dengar. Tapi itulah firman Tuhan yang menceritakan kepada saudara dan saya apa adanya, bahwa iman bukan hanya untuk kita menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan, tetapi iman juga memampukan saudara dan saya menanggung penderitaan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau penderitaan, aminnya dikit. Nggak usah jauh-jauh, pagi hari ini saja iman saudara sudah ditantang oleh hujan. Hujannya pun berangin dan banjir. Ada orang yang berkata, inilah saat yang tepat, kehendak Allah untuk saya tarik selimut kembali. Iman saudara untuk hal-hal kecil itu ditantang. Kalau saya mengatakan dalam kehidupan pribadi saya, justru iman saya lebih sering diperkuat bukan ketika mengalami situasi yang menyenangkan, tapi justru di dalam situasi yang menantang, bahkan cenderung berat. Saya masih ingat awal buka penggembalaan bersama gembala yang lama tahun 2006 di Harapan Indah Sport Club. Saya sama istri waktu itu masih tinggal di Tanjung Priok. Persis kayak keadaan sekarang. Kalau udah mau Imlek, hujan deras. Saat itu saya naik motor, masih naik motor sama istri, ya. Itu kita nggak punya jas hujan. Jadi biasanya kita bungkus baju pelayanan itu di dalam kantong plastik aja. Dan di Sport Club itu ada kamar mandi. Jadi kalau kita nyampe hujan-hujanan, ya udah nanti kita mandi di kamar mandi Sport Club, kita ganti baju. Jadi datang ke Sport Club itu udah kuyup. Ya, mandi ganti baju. Pulang pelayanan, kehujanan lagi. Tapi kan nyampe rumah, jadi kuyupnya udah di rumah. Wah, itu tantangan, saudara. Tapi saya suka bilang sama istri saya, jangan nyerah cuma karena hujan, karena ternyata bentuknya masih air. Kalau bentuknya sudah batu, apalagi api, kita boleh berdoa sama Tuhan, izinkanlah aku sekali ini saja tidak datang ke rumahmu. Tetapi sepanjang bentuknya masih air, it doesn't matter. Kebayang nggak saudara? Kalau misalnya saudara mengalami banjir sedada, gitu kan? Kalau orang Indonesia tuh paling keren ngukur ya. Kalau orang lain tuh 1 cm, 10 cm, 50 cm. Kalau orang Indonesia sedada, sebetis, semata kaki. Nah dia lupa, ya kan tinggi dia berapa, gitu ya kan? Lah kalau dia tingginya 180 ya kan, betisnya dia mungkin sedadanya. Saya mau nunjuk ya enak jadi kan. Coba saudara banjir sedada depan rumah, nggak bisa nih mobil lewat. Tapi seorang petugas dari sebuah bank menelpon saudara, Pak, ini Bapak dapat undian 5 miliar. Tapi Bapak harus ambil dalam waktu 1 jam lagi. Pergi gak? Pergi. Tapi kalau ke gereja, wah, Tuhan maklum. Tuhan maklum. Tapi kalau urusan cuan, waduh, itu lain cerita, Pak. Nah, saya mau katakan sama saudara, suatu kali Arnold Schwarzenegger, seorang binaragawan dunia pada zamannya, itu diwawancara oleh seorang wartawan. Ditanya begini, apa rahasia kamu bisa jadi juara binaraga dunia? Ia lalu ajak sang wartawan ke sebuah alat beban. Lalu dia minta sang wartawan, coba kamu angkat barbel ini. Waktu wartawan itu angkat barbelnya, dia kewalahan dan kesakitan. Kemudian Arnold bertanya, apa yang kamu rasakan? Sang wartawan menjawab, pain, sakit. Lalu Arnold berkata, that's the secret. Itulah rahasianya saya bisa jadi juara, yaitu rasa sakit. Ada ungkapan yang berkata bahwa pelaut yang hebat tidak dihasilkan dari laut yang tenang, melainkan dari gelombang yang hebat dan badai yang kuat. Tahukah saudara bahwa sebuah kapal terlihat tenang hanya kalau dia lagi berlabuh, alias berhenti. Ada kalanya hidup orang terasa tenang karena dia lagi berhenti dari mimpi-mimpinya, berhenti berharap, berhenti berdoa. Tapi kalau saudara mulai berdoa dan ternyata datang tantangan, itu karena doa saudara sedang bekerja.
Iblis nggak suka melihat apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup saudara. Sebab itu dia bergerak. Saya mau katakan sama kita semua, apapun pergumulan saudara hari ini, jika engkau punya dasar yang kuat, iman yang kuat, maka engkau bisa bersuka cita apapun keadaanmu. Amin. Kadang orang Kristen cuma gede ngomongnya doang. Kalau doa keren banget, ya kan? Saya mau contohin kepada saudara, khususnya doa orang karismatik kalau mau memulai ibadah. Biasanya begini, ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami sadar bahwa di tengah ibadah ada satu oknum yang tidak suka dengan kami. Sebab itu, di dalam nama Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari ibadah kami. Iman yang gak kuat berani lawan iblis, saudara. Udah gitu doanya nggak pakai logika, ya kan? Udah diikat, dipatahkan, dihancurkan, usir keluar. Cara keluarnya gimana? Gimana tuh iblis bisa keluar? Kan saudara udah ikat, udah diikat, dipatahin lagi. Ini kejamnya orang Kristen sama setan. Udah dipatahin, dihancurin, terus keluar. Kata iblis, gimana keluarnya? Lu mesti bopong gua. Jangan-jangan kalau saudara doa gitu, iblis bilang gini, lu ibadah aja masih bisa update status, ibadah aja nggak fokus, mau coba-coba usir gua. Lah, lu jatuh dalam dosa bukan karena gua kok, emang lu doyan, jadi nyalain gua. Lah, lu hidup masih suka khawatir kalau mau usir gua. Lah, lu masih simpan dendam sama saudara lu mau sok-sokan lawan gua. Dasarnya belum kuat, jangankan diserang iblis, saudara. Nggak diapa-apain juga jatuh sendiri oleh pergumulan hidup. Seringkali kalau kita mau lihat dasar kita kuat apa enggak, saudara, itu kita harus diperhadapkan dengan situasi. Orang bilang, oh kalau mau tahu harus dikasih kesusahan. Oh enggak harus kesusahan. Saya lihat banyak orang waktu lagi susah, waduh, malah doanya kencang. Pas datang masa senang, malah tinggalin Tuhan, malah longgar. Nah, banyak kan rumah tangga gitu ya, waktu masih tinggal di kontrakan petakan gitu ya, kayak studio gitu kan, kemana-mana ketemu jadi akrab ya, karena memang ruangannya gitu doang, kayak ruang tamu di situ, ruang tidur di situ gitu. Tapi pas sudah menjadi diberkati, udah nggak bisa ada komunikasi lagi. Jadi nggak harus situasi susah bisa membuktikan dasar orang kuat apa enggak. Situasi senang pun juga hal yang sama, saudara. Semua kembali kepada dasar, yaitu iman kita. Dalam hal apapun yang penting itu dasarnya. Kalau dulu saya masih melatih bela diri, saudara, ya. Dalam ilmu bela diri pun sama. Kalau mau kuat apanya? Kuda-kudanya. Dasarnya. Kalau kuda-kudanya kuat katanya, itu nggak gampang jatuh, saudara. Sama halnya di dalam pernikahan. Dasarnya apa? Komunikasi. Kalau komunikasinya udah buruk, udah selesai. Ya kan? Setahun pernikahan, istri yang nelpon, muncul di layar handphone kan, sayangku. Ya kan? Tahun ketiga, mama. Tahun kelima, si bawel. Tahun ke-10, wrong number. Dasar dalam pernikahan itu katanya komunikasi. Sama dalam hal bisnis. Apa dasarnya bisnis? Kepercayaan. Kalau saudara dalam bisnis sudah nggak bisa dipercaya, udah selesai, rusak susu sebelah, saudara. Dasar pelayanan apa? Penggembalaan. Saya masih ingat sewaktu saya mulai penggembalaan, salah seorang mentor saya bilang gini, pastikan motivasi kamu apa, dasar kamu apa. Karena yang paling penting adalah buat saya, apa yang saya bangun menjadi dasar di GB Life. Apa fokus penggembalaan saya. Dulu ada yang bilang sama saya begini, enak loh bikin gereja, ya. Gereja kayak bisnis katanya. Jadi ada orang yang membangun gereja berdasarkan keuntungan pribadi semata. Ada yang bilang enak loh jadi pendeta, ya, populer, kayak public figure. Jadi ada orang yang membangun dasar berdasarkan jumlah jemaat dan popularitas. Kembali kepada saya waktu memulai GB Life, dan tahun ini kita masuk tahun ke-8. Semua kembali kepada dasarnya. Buat saudara yang udah ikut mungkin 6 tahun, 7 tahun, mungkin ada yang 8 tahun, saudara bisa nilai dasar apa yang saya bangun di atas gereja ini. Selalu saya katakan bahwa jemaat itu punya Tuhan. Jadi saudara mau pindah gereja manapun, itu bukan urusan saya. Kenapa bukan urusan saya?
Karena itu pilihan saudara. Karena saudara bukan punya saya. Saudara miliknya Tuhan. Karena saudara punyanya Tuhan, makanya siapin semuanya pelayanan kita, saya siapin yang terbaik. Mungkin Pak Hermin bisa lihat, untuk siapin khotbah ini aja, saya simulasi loh saudara. Saya ketik, saya catat, saya bukan cuma renungin saudara. Kalau saudara lihat perpustakaan di bawah tuh semua saya buka-buka tuh, ensiklopedia lah, tafsiran dan sebagainya. Saudara nerimanya kan enak, ringan. Tapi kan nyiapinnya nggak ringan. Kenapa semua itu saya lakukan? Karena saya tahu saya sedang berhadapan dengan miliknya Allah. Saudara adalah miliknya Allah, bukan punya saya. Jadi kalau saudara, Pak, saya nggak nyaman lagi di gereja ini, oh puji Tuhan, let it go, let it go. Silahkan, tapi kalau saudara mau di sini, dasar saya satu saudara. Dari awal saya komitmen untuk menggembalakan sampai akhir hidup saya. Pertanyaannya, saudara komit gak? Saya komitmen, itu dasar saya. Karena kalau dasarnya sudah keropos, maka sebuah bangunan tinggal menunggu waktu saja untuk roboh. Kalau dasar kita ikut Tuhan hanya untuk yang enak-enak, hanya kalau kita lagi butuh saja sama Tuhan, maka tinggal tunggu waktunya. Saudara kena masalah sedikit, maka saudara lari tinggalkan Tuhan. Tapi kalau dasar kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Dia, waduh, itu seperti janji nikah. Janji nikah tuh janji gini, setia waktu susah, setia waktu setia waktu sehat, setia waktu sakit, setia waktu kaya, dan setia waktu miskin. Itu janji nikah. Sampai maut memisahkan. Wah. Nah kalau udah begini, ini baru iman yang kuat. Dasarnya kuat. Saya mau ajar saudara satu lagu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Stop dulu deh. Ini nyanyi ini kalau cuma bibir saudara yang nyanyi gampang. Kalau ngalamin ya nggak gampang loh. Nggak gampang. Sebagai manusia pasti kita mikir, mana Tuhan? Mana Tuhan? Waktu keluarga saya belum dipulihkan Tuhan, waktu mama saya kanker, lalu abang saya narkoba, saya udah melayani Tuhan, kakak saya udah melayani Tuhan. Ini nyanyi ini nggak gampang saudara, nggak gampang. Depan orang aja kelihatan iman kita tegar, tapi di dalamnya kecewa juga. Kecewa juga. Kenapa Tuhan begini? Meninggal lagi mama saya. Mama saya itu pertama sembuh dari kanker rahim, makanya dari Buddha masuk ke Kristen, tapi meninggal karena kanker tulang. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke rumah nantulang saya, bibi saya, mengantar undangan pernikahan adik saya. Nah, tulang saya udah meninggal, baru mungkin 2 bulan lah meninggal. Jadi nantulang ini cerita, sebulannya saya katanya, pakai logat Batak dia, sebulannya saya dampingin dia. Tak boleh saya pulang sama dia.
Saya harus temani dia. Saya ke toilet aja dimarahin sama dia. Pokoknya kalau dia tidur, itu harus tangan saya pegang dia, entah pegang kakinya, entah pegang dadanya. Saya tanya, "Nantulang tidur macam mana?" "Saya tidur di kursi, nak." Hah? Karena itu kamar kelas sekian lah ya, yang satu kamar rame. Sebulannya saya dampingin dia. Kuatnya dia katanya, kuat aku, berjuang aku. Tapi dia curang katanya, sambil nangis. Dia curang. Dia tinggalin saya. Sia-sianya saya tungguin dia. Sia-sianya saya dampingin dia. Di masa seperti itu, saudara, dia bilang sama saya. Terus ada pesta kami. Saya juga bingung, kenapa kau bikin pesta? Hatiku masih sedih. Tapi mau bagaimana lah? Selamatlah anak. Jadi dia pergi ke satu pesta Batak. Dia bilang, cuman bengong saya. Cuma bengong karena nggak ada lagi tulang. Lalu ku tanya sama Tuhan, "Tuhan, harus apa? Harus bagaimana?" Saya mau bilang sama saudara, kalau cuma di bibir, ini lagu gampang banget. Tapi kalau saudara ngadepin angin, hujan, banjir, dan saudara masih bisa nyanyi lagu ini, saudara lagi bangun iman saudara yang kuat. Bangun fondasi capek. Saudara pernah gak ngaduk semen? Capek. Saya pernah, capek. Itu kan fondasi kalau nggak pakai alat. Saudara kan kayak gali kubur sendiri tuh. Saudara gali, itu nggak gampang. Terus nyemainin, pegel bos, capek. Saya menggembalakan awal-awal juga. Kalau secara manusia, kadang-kadang lihat muka beberapa orang aja udah capek saya. Tapi kan dasarnya apa? Komit. Kalau udah komit beda, saudara. Beda. Karena kalau udah komit, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau in good times and bad times. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kerinduan saya, kalau saudara tanya apa, sebagai gembala saya rindu hidup saudara baik-baik, bahkan berkelimpahan. Amin. Tapi kalau hari ini saudara dalam keadaan rumah masih ngontrak, gaji masih UMR, kadang saudara direndahkan orang, kadang saudara masih dihina oleh saudara, mungkin saudara masih kasih perpuluhan dalam jumlah yang kecil, mungkin ke gereja saudara masih nebeng, sekolah saudara juga biasa-biasa saja. Tapi kalau dalam keadaan itu semua, saudara masih sukacita, masih setia beribadah, saudara masih terus semangat dalam hidup, saya mau katakan, Pak, Bu, engkau sedang membangun dasar iman yang kuat. Betul, Tuhan angkat kita jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Tapi kalau hari ini kondisi saudara masih ekor, setia aja sama Tuhan. Nanti ada waktunya saudara diangkat jadi kepala. Waktu saudara diangkat jadi kepala, saudara tahu apa rasanya jadi ekor. Jadi saudara bukan kepala yang injak-injak ekor. Iman itu dasar. Itu yang paling penting. Iman itu bukti yang tidak dapat kita lihat, tetapi ada. Biar saja orang-orang dakang kita, orang gak anggap kita, tapi kita terus setia ikut Yesus. Kita terus mengasihi orang lain, kita terus kerja yang terbaik, berbisnis dengan semangat, belajar dengan rajin. Saudara gak perlu tanya, mana Tuhan, mana janjimu, kapan dijawab. Pastikan saja saudara tetap setia. Ada ungkapan,
Iman itu seperti wifi, jaringan internet. Nggak kelihatan, tapi sanggup menghubungkan, mengkoneksikan dengan semua yang saudara perlukan. Dalam hidup ini saudara, apapun kondisi saudara, pastikan dasar saudara kuat. Bulan Februari ini, saya ingin share ini kepada saudara. Minggu depan saudara akan dilayani oleh Pendeta Joel, ya, pendeta pembina kita, untuk diperkuat iman saudara. Sampai nanti minggu terakhir Februari, untuk diperkuat iman saudara. Ya, walaupun saudara tadi datang ke sini kehujanan, saudara tetap tersenyum. Haleluya. Nggak usah saudara tanya sama Tuhan, ya Tuhan, kapan ini bebek berubah jadi mobil? Ini motor bebek. Kadang-kadang orang Kristen kita minder kalau kita belum punya banyak. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan lihat iman saudara. Bahkan satu ketika Yesus berkata di Injil, di akhir zaman dia akan berkeliling di seluruh dunia, cuma cari satu hal, adakah iman di muka bumi? Wah, dahsyat. Adakah iman di muka bumi? Kalau saya lihat wajah-wajah saudara sih, saudara lagi bangun fondasi. Bilang kanan kirinya, jangan cemen. Bilang lagi kanan kirinya, jangan kasih kendor. Amin saudara. Amin. Kita harus kuat. Kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Jadi kalau ada kita teman curhat, aduh hidup gua begini, hidup gua begini, hidup gua begini, kita senyum aja. Wah, lu emang gak ada masalah kok. Lu mau lihat masalah gua? Nah, kalau ditanya sama temen, lu mau lihat masalah gua? Iya. Emang di mana masalah lu? Di bawah kaki gua. Ini di bawah kaki gua. Di bawah kaki gua gitu. Makanya bahasa Indonesia bagus loh. Mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Berarti posisi saudara ada di mana? Di atasnya masalah. Masalah di mana? Di bawah saudara. Kenapa saudara bisa mengatasi masalah? Karena saudara tangannya digandeng sama Dia yang memimpin iman kita, kata kitab Ibrani. Dia yang memimpin iman kita berjalan. Kadang ke padang rumput yang hijau, oh kita senang bisa guling-guling, bisa nikmatin semua. Tapi ada kalanya Dia bawa kita ke lembah yang gelap. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin saudara bertanya kapan, jangan takut. Selama ada Tuhan beserta saudara, hidup saudara dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Siapa yang yakin pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya? Terus setia ikut Tuhan. Terus semangat dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin saudara. Haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan. Mari kita bangkit berdiri. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Menyadari Bapa menjadi fokus setiap kami untuk kami membangun dasar kami yang kuat Tuhan, yaitu iman kami di dalam Kristus Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami mau menerima perjamuan kudus ini, mengingat bahwa semua dosa kami sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan bukan hanya dosa kami, tapi juga segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Yesus sendiri yang telah memikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya
aku jadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumi. Buat saudara yang sudah terima perjamuan kudus, saya mau ajak kita nyanyi pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidup, haleluya, aku mau selalu berkata, yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan, sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat
Kami memberkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya Bapak. Engkau Tuhan yang memberi kepada beliau perlindungan, kesehatan, dan juga hikmat untuk memimpin bangsa ini Bapak. Kami memberkati gereja-gerejamu dimanapun berada Bapak. Anugerahmu Bapak yang menuntun gereja-gerejamu untuk menuntaskan amanat agung Yesus Kristus Tuhan di akhir zaman ini. Bapak juga hamba memberkati umatmu Bapak, semua keluarga GB Life, baik yang hadir di ibadah onsite maupun di ibadah online. Hamba berdoa Bapak dalam nama Yesus, Kau memberkati keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Setiap rumah tangga Kau memberkatinya Bapak. Biarlah setiap suami mengasihi istri dengan kasih mula-mula Bapak. Apapun pergumulan, hujan, angin, dan badai di rumah tangga mereka Bapak, mampukan mereka untuk tetap kuat, saling mengasihi dengan kasih yang semula Bapak. Biar kiranya pemulihan turun atas setiap keluarga. Kau juga memberkati setiap anak-anak kami yang studi maupun yang sudah bekerja Tuhan, juga anugerah-Mu melindungi mereka Bapak. Memberkati semua mereka yang bekerja sebagai profesional. Biarlah tahun 2021 ini Bapak, Engkau Tuhan yang memberi anugerah mereka dipromosi tahun ini Bapak. Kau memberkati setiap usaha, bisnis anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang tuntun mereka untuk senantiasa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Engkau yang memberkati revenue mereka Tuhan agar senantiasa progresif meningkat. Anugerah-Mu Bapak memberkati setiap kesehatan kami. Bahwa malapetaka tidak akan menimpa kami, tulah virus tidak mendekat kepada kemah kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang bulan Februari ini Tuhan kami diingatkan untuk kami membangun dasar, yaitu iman kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Tuhan